أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak, saudara, para ibu, saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Bersyukur pada malam yang berbahagia ini Allah mudahkan kita berjumpa di majelis yang mulia ini setelah menunaikan kewajiban salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Syafi'i. Dan di hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, hari ini tanggal 17 Agustus 2022, yang 77 tahun yang lalu bangsa ini telah mengikrarkan kemerdekaan. Sekalipun masing-masing bangsa atau negara memiliki definisi apa makna dari kemerdekaan itu, paling tidak untuk bangsa kita bahwa merdeka itu adalah terbebas dari kolonialisme atau penjajahan yang sudah menjajah negeri ini mungkin ratusan tahun. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian setelah itu dijajah oleh Jepang selama berapa tahun, Pak? 3,5 tahun kita dijajah. Maka makna kemerdekaan menurut bangsa kita Indonesia ini yakni terbebas dari penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan ya secara fisik, karena kolonialisme itu adalah penjajahan secara fisik. Karena di sana nanti ada kerja rodi, ada kerja romusa, yang bangsa ini pernah diperbudak oleh orang-orang asing yang datang ke negeri ini. Makanya dalam pembukaan undang-undang negara Indonesia, saya masih ya sayup-sayup ingat karena dulu pernah membaca pembukaan undang-undang ya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan ada kata-kata penting di situ, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas. Jadi kadang kemerdekaan itu diartikan dengan kebebasan ya. Kebebasan berpikir, berbuat, bersikap, termasuk kebebasan yang lebih luas lagi, kebebasan berekonomi, kebebasan bersosial, bermasyarakat, kebebasan untuk aktif dalam kancah perpolitikan dunia, itu termasuk bagian dari kebebasan. Bisa diartikan kebebasan itu ya freedom, ya freedom, masing-masing bangsa, masing-masing negeri atau kaum memiliki makna kebebasan itu sendiri. Walaupun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pasti kita ini tidak akan bisa terbebas dari kebebasan sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sampai kapanpun kita akan tetap menjadi budak. Dan justru dengan menjadi budak Allah, menjadi hamba Allah, dijajah ya, bahasa yang kasar mungkin begitu, tapi sebetulnya tidak, justru itu dibutuhkan. Semakin orang itu diperbudak dengan aturan-aturan Allah Jalla wa'ala, dia
tunduk, patuh, taslim, taat kepada Allah, berarti dia akan semakin terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari segala macam pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, yang bertentangan dengan konsep Allah, yang itu diusung oleh iblis dan bala tentaranya, yaitu syaitan. Makanya hakikat kebebasan yang sebenarnya, yakni manakala seseorang itu terbebas dari perbudakan iblis dan syaitan. Apalah artinya kita bebas secara fisik, kita bebas berbuat apapun, ternyata justru kita menjadi budak syaitan dan hawa nafsu. Berarti pada saat itu dia belum bebas, belum merdeka, belum betul-betul mendapatkan kebebasan yang hakiki. Hanya kebebasan yang semu saja, seakan-akan dia bebas, tapi hakikatnya dia telah dikuasai oleh nafsunya, bahkan dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dalam sejarah bangsa-bangsa ada kalanya Allah Jalla wa'ala itu membebaskan manusia secara fisik dari perbudakan secara fisik. Tapi yang lebih penting, bahwa manusia itu berharap kepada Allah supaya dibebaskan dari perbudakan nafsu dan perbudakan syaitan yang itu ada pada dirinya. Ingat bagaimana kisah kaum Bani Israel, ya. Dia telah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Fir'aun. 400 tahun lebih dia berada di negeri Mesir, diperbudak. Secara fisik dia diperbudak. Walaupun kebebasan dalam beriman, beramal soleh masih mungkin, tapi tidak sebebas ketika dia berada pada penguasa-penguasa yang adil. Tapi ketika penguasa-penguasa zalim, maka dia tidak bisa bebas untuk menjadi hamba Allah. Apalagi secara fisik mereka diperbudak. Makanya Allah kemudian memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel. Maka kadang bebas itu bisa diartikan dengan an-najah, itu kebebasan, atau bisa diartikan dengan selamat, an-najah, selamat, atau al-fawzu, sama diartikan juga bebas atau selamat atau menang. Sehingga dalam surah Al-Baqarah pada surah yang kedua, yakni pada ayat yang ke-49 kalau tidak salah, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-mu. Iya, ada kalanya kebebasan itu secara personal. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam dibebaskan, yakni dari azab, dari siksa, dari tipu daya Fir'aun dan kaumnya. Nah, ini dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membebaskan kaumnya secara kolektif, yakni Bani Israel. Karena dia butuh pemimpin, seorang utusan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun. Akhirnya terjadilah peristiwa Exodus, yakni Nabi Musa mengajak kaumnya menuju ke negeri yang dijanjikan, yaitu Palestina, menyeberang Laut Merah. Maka Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, dan Allah hancurkan Fir'aun dan kaumnya. Pada ayat berikutnya 50, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, an-najah, ya, bebas, fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Iya, berarti telah dibebaskan ini. Secara apa? Secara fisik kaum Bani Israel ini juga tentunya dibebaskan dari berbagai macam pengaruh kesesatan
yang dilakukan oleh Fir'aun yang saat itu tenggelam dengan sihir karena sudah sampai pada puncak kejayaan sihir. Apalagi Fir'aun sendiri mengaku sebagai apa? Sebagai ana rabbukumul a'la. Itu ucapan dari Fir'aun. Ini sudah kelewat batas ini, dan dibebaskan dari tekanan-tekanan kesyirikan dan kekufuran. Makanya dibebaskan fisik dulu. Supaya apa? Supaya mereka bisa betul-betul menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala, mengabdi kepada Allah saja. Ini. Tapi ironisnya, setelah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan fisik, justru setelah itu dia diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh syaitan. Selepas dari apa? Selepas dari menyeberang Laut Merah, dia melihat penduduk yang menyembah berhala, dia minta kepada Musa supaya apa? Musa menjadikan beberapa ilah untuk disembah sebagaimana para penyembah berhala itu. Apalagi pada puncaknya ketika ditinggal Nabi Musa 40 hari 40 malam untuk menerima wahyu, justru mereka melakukan puncak kesyirikan, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Pada ayat berikutnya, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sesembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Setelah merdeka, bebas dari Fir'aun, dia sekarang jadi budaknya siapa dia? Jadi budaknya siapa dia? Ittakhadtumul ijl, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan ini bukan kezaliman biasa, ini zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Ini kesyirikan yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Ini pelajaran buat kita, jangan ironi. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut apa ini? Hah? Singa. Iya, singa ta. Kalau liani ta. Sama saja kalau sudah seperti itu. Cuman manusia melihat yang tampak secara fisik, secara zahir. Oh, dia bebas, tidak diperbudak Fir'aun. Tapi ketika dia melakukan kesyirikan, dia telah melakukan apa? Puncak kezaliman, dan berarti dia telah berbuat dosa yang kemungkinan dia tidak diampuni kalau dia tidak bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Bukankah ini justru dia sedang diperbudak oleh syaitan? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sama dengan apa yang kita peroleh hari ini. Kemerdekaan yang kita raih jangan justru membuat kita malah diperbudak oleh syaitan, diperbudak oleh hawa nafsu. Memperingati kemerdekaan malah larung saji. Ada enggak? Katanya mensyukuri nikmat kemerdekaan, malah nyembelih kepala kerbau dilarung ke laut, kalau enggak dilemparkan ke kawah. Itu kezaliman yang besar. Atau kalau tidak, dia melakukan dosa-dosa besar, al-kabair, kemaksiatan. Apa? Dikasih kemerdekaan secara fisik, dibebaskan dari penjajahan, malah berbuat maksiat. Apa? Minum khamr. Ada enggak yang memperingati nikmat merdeka dengan minum khamr? 17-an ini, ayo pas. Ini ironi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi harus kita fahami makna merdeka yang sebenarnya itu seperti apa. Ada kalanya Allah itu membebaskan secara kolektif sebuah bangsa. Ada kalanya Allah membebaskan secara personal, seperti Allah menyelamatkan Nabi Musa, seperti Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah telah menyelamatkan para nabi dari berbagai macam tipu daya kaumnya, sekalipun mereka para nabi dan rasul sejak sedari awal sudah bebas dari perbudakan syaitan, dari perbudakan iblis. Tapi kemungkinan manusia ini tidak terima dengan hal itu.
berusaha untuk memperbudak secara fisiknya, sehingga ada kalanya orang itu diperbudak secara fisik tapi jiwanya merdeka. Jiwanya merdeka. Sebaliknya, ada yang dia diperbudak jiwanya sekalipun fisiknya merdeka. Fisiknya merdeka, dia mau melakukan apa saja boleh, menghalalkan segala cara, tapi sebetulnya dia tidak merdeka. Dia sedang diperbudak oleh siapa? Syaitan. Maka orang mukmin hakikatnya adalah mereka orang-orang yang terbebas. Pertama, dari kesyirikan. Dan itu merupakan modal dasar kita untuk merdeka. Merdeka apa? Fisiknya. Setelah jiwa kita merdeka, baru fisik kita merdeka. Jiwa ini harus dibebaskan dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Baru setelah itu kita kelak akan dibebaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena nanti nilai tertinggi kebebasan itu bukan di dunia ini. Nilai tertinggi kebebasan itu adalah dalam perjalanan akhirat, yang di sana ada fase-fase di mana kita butuh kemerdekaan. Yang pertama, orang dikatakan merdeka apabila dia keluar dari alam ini, keluar dari dunia ini, dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Berarti dia telah merdeka. Dan itu syaratnya harus dimulai dari sekarang. Karena orang tidak akan bisa mengucapkan kalimat itu, statement kemerdekaan itu, kalau tidak apa? Dimulai dari sekarang. Karena kita tidak akan mendapatkan qaulus tsabit kalau kita tidak mempersiapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah memberikan qaulus tsabit, yakni perkataan yang teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Pertama kali dia keluar, dia ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan Nabi menjamin, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sebagai bentuk kemerdekaan, sebagai modal dasar untuk mendapatkan kemerdekaan berikutnya. Maka siapapun orang yang keluar dari alam ini dengan dosa syirik, berarti dia belum merdeka. Siapa mereka? Orang kafir, orang musyrik. Sekalipun di dunia ini kelihatannya merdeka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim di nomor 2488, kalimatnya ringkas. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia bagi orang mukmin ini seperti apa, kata Nabi SAW? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagi orang kafir surga. Artinya apa sifat dari surga itu? Bebas melakukan apa saja, mau makan apa saja, mau minum apa saja, merdeka. Mau berbuat apa saja, merdeka. Mungkin dia hanya takut kepada hukum manusia, tapi nggak takut dengan hukum Allah. Selagi hukum manusia bisa disiasati, lolos. Nggak takut sama hukum Allah. Itu merdeka. Merdeka di dunia ini, tapi hakikatnya dia telah diperbudak oleh syaitan. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin kelihatannya memang nggak merdeka. Makan diatur, minum diatur, berbuat diatur, bagi penjara. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Tapi hakikatnya dia telah membebaskan dirinya dari perbudakan syaitan dan hawa nafsu. Nah, apabila itu dipertahankan sampai keluar dari alam dunia ini, berarti dia telah mendapatkan modal kebebasan hakiki. Ini yang pertama. Yang kedua, orang dikatakan merdeka itu apabila dia lolos dari apa? Pertanyaan kubur. Makanya dia apa? Selamat. Disuruh istirahat sama malaikat. Apa kata malaikat? Buka Tirmizi 1071. Ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Ya'ti malakani aswadani azraqani. Datang dua malaikat yang berwarna hitam dan biru, atau bisa diartikan aswadani azraqani, hitam kebiru-biruan. Sudah kenal atau baru kenal sekarang? Hah? Baru kenal? Jadi kalau nanti di alam kubur didatangi manusia warnanya seperti itu, mungkar ya. Kalau berani. Satu namanya siapa? Ahaduhuma, Salah satunya bernama Mungkar dan yang kedua Nakir. Mungkar, Nakir. Apa yang dilakukan keduanya? Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Apa jawab orang mukmin ketika ditanya oleh malaikat? Mayit menjawab, seperti sebelum ia mati. Iya. Mayit menjawab sebagaimana sebelum dia mati. Tergantung iman dan takwanya ketika hidup di dunia. Kemudian Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kemudian dia ucapkan dua kalimat syahadat di hadapan malaikat ini. Apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sukses, merdeka. Ketika malaikat kemudian mengabarkan kepadanya, apa itu? Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Iya, wa wasa'a qabrahu, diluaskan kuburnya, lebar dan panjangnya, ya, wa arduhu wa tuluhu situna dhira'an, lebar dan panjangnya sama, berarti bentuknya apa? Hah? Lebarnya, panjangnya sama. Ya, kemudian di situ disebutkan berapa tadi? 70 hasta. Situna dhira'an, 70 hasta. Itu minimal, Pak. Minimal. Maksimalnya berapa maksimal? Buka Abu Dawud nomor 4753. Kalau ini dari sahabat Abu Hurairah. Tadi yang Abu Dawud nanti dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Supaya kita paham, ini perjalanan kita yang akan kita lalui. Dan kita berharap kemerdekaan di tempat itu, bukan kemerdekaan di dunia ini kadang semu. Apa katanya? 4753, silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ini nasihat Nabi kepada para sahabat ketika itu. Dan ini dalil bolehnya memberi nasihat di kuburan. Ketika setelah mengubur jenazah, Nabi memberikan nasihat, bahkan menceritakan hadis panjang ini sebagai pelajaran buat sahabat atau kaum muslimin ketika itu. Kemudian Rasulullah mengulang pernyataan hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapa Robmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Robmu? Man Rabbuka. Kemudian apa jawab orang mukmin ini? Ia menjawab, Robku adalah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. 2. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk. Apa jawabnya orang mukmin? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku Islam. Yang ketiga, Kemudian ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? man bu'itsa fikum. Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Apa jawab orang mukmin ini? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitabullah.
qara'tu kitaballah. Terus Aku mengimaninya dan membenarkannya. amantu bi wa usaddiquhu, aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan, bukan hanya ketika mati tadi mengucapkan kalimat tauhid, ketika ditanya mungkar nakir pun dia jawab dengan benar. Fayunadi munadin minas sama, apa katanya? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kemudian ada suara dari langit, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Kemudian Berilah ia hamparan permadani dari surga. afrisu minal jannah, Bukakanlah baginya pintu menuju surga. iftah lahu baban ilal jannah, Berilah ia pakaian dari surga. ilbasu minal jannah. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Wa wassa'a qabrahu madda basari, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Jadi minimal tadi kalau di Tirmidzi berapa tadi? 70 hasta. Maksimal sejauh mata memandang. Pilih mana kira-kira? Tapi harus sukses dulu, baru merdeka. Syaratnya mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Baru kemudian selesai. Setelah itu bebas dari apapun kewajiban. Kenapa? Karena malaikat menyuruh dia apa? Baik, kembali ke Tirmidzi. Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. 6. Tidurlah. Disuruh tidur, Pak. Minimal nikmat kubur itu, Pak. Minimal itu disuruh tidur. Orang tidur itu ngapain, Pak? Istirahat. Kenapa orang istirahat itu? Capek. Kita di dunia ini capek nggak? Orang ibadah itu capek nggak, Pak? Halo? Kok menengahi sampean? Pura-pura. Halo? Sholat itu capek nggak? Capek sholat itu, Pak. Wah, ya enak-enak regut ditelu as-sholatu khairum minan naum. Enak-enak regut. Kongkon tangi. Nanti zuhur enak-enak sogol kongkon soli. Gak suwe asar soli meneh. Iki muadzin iki kok gak mari-mari adan terus. Capek sholat itu capek, puasa itu capek, haji, umroh capek, berbakti kepada orang tua, hidup di dunia ini capek, Pak. Makanya orang dapat nikmat kubur kalau pengen merdeka di kuburan, yaitu syaratnya tadi itu. Disuruh apa? Suruh tidur, Pak. Sudah berarti bebas, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak perlu tidur, istirahat. Tapi yang namanya manusia, Pak, dikongkon turu gak gelem. Apa kata dia? Mayit itu berkata, Apa katanya? aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli fa ukhbiruhum, aku pengen pulang ke keluargaku dan mengabarkan kepada mereka bahwa hidupku di sini enak. Kira-kira, Pak, dikasih kesempatan nggak, Pak? Dikasih kesempatan pulang? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah. 6. Tidurlah. Seperti apa? Seperti tidurnya pengantin. Kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin. Saya tanya, seperti apa tidurnya pengantin, Pak? Wis lali dah. Ya ulang ngono meneh. Ulang ngono, cek lali. Gimana tidurnya pengantin kira-kira? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya, sampai Allah membangunkannya dari tempat pembaringannya itu. Kapan Allah membangunkan dari tempat itu? Ketika hari kiamat. Dia disuruh tidur sampai hari kiamat, sampai Allah bangunkan dia, karena tidak ada yang dicintainya kecuali Allah. Bagaimana caranya? Allah perintahkan Israfil meniup sangkakala, maka bangkitlah dia dari kuburnya. Makanya kan dia bangun, Pak. Begitu bangun, sapa sing nangeni aku iki? Enak-enak turu. Mereka mengatakan, qalu man ba'atsana min marqadina hadza. Yasin.
Mereka mengatakan, siapa yang membangunkan aku dari tempat tidurku ini? Ternyata itu yang akan terjadi untuk orang-orang mukmin, Pak. Jadi keluar dari alam dunia, dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, dia mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Itu hakikat merdeka, Pak. Kalau belum, kita ini masih gundah gulana, resah dan gelisah. Kemerdekaan apapun di dunia ini itu semu saja. Makanya kita persiapkan untuk memperoleh itu. Kemerdekaan yang ketiga, tatkala orang terbebas dan sukses menjawab pertanyaan di hari hisab, ketika dia sudah dibangkitkan, ditanya oleh Allah tentang 5 perkara. Kalau kita sukses menjawab 5 perkara ini, baru kita dikatakan merdeka. Karena tidaklah kaki kita ini bergeser, melainkan harus mampu menjawab 5 pertanyaan ini. Baca Tirmizi 2416. Ya, silakan. Dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La yazalu qadamu bani adama indallahi yaumal qiyamati hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser kaki anak Adam ini di hari kiamat di hadapan Allah sebelum dia berhasil menjawab 5 pertanyaan. Apa 5 pertanyaan yang harus kita persiapkan sekarang ini? 1. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya? An umrihi fima afna. Tentang umurnya, untuk apa selama ini dihabiskan. Mulai dari lahir procot sampai dia mati, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, masa mudanya digunakan untuk apa? Wa an syababihi fima abla. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Berarti 2 poin ini berkaitan dengan waktu. Yang pertama, waktu secara keseluruhan kita hidup, dan yang kedua adalah waktu kita masih kuat-kuatnya, masa muda, mulai balik 15 tahun sampai berakhirnya masa muda syabab, yaitu berapa? 40 tahun. Itu paling lama itu dari masa hidup kita. Makanya kalau orang sampai usia 40 berarti sudah dipanjangkan usianya. Ini akan ditanya secara khusus masa muda kita. Kemudian yang ketiga tentang harta, dan keempat tentang harta pula. Apa kata beliau? Hartanya, dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia membelanjakannya? Iya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. 2 pertanyaan, dari mana ke mana? Dari mana kau dapat hartamu, kemana kau belanjakan? 2 ditanya. Ini yang akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dari mana harta yang kau konsumsi, yang kau makan dan minum itu, yang kau pakai selama hidupmu itu? Kemudian kemana kau belanjakan? Di jalan Allah kah atau di jalan syaitan kah? Ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang kelima, apa kata beliau? Dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang dia ketahui. Wa ma alima fima amila, wa ma amila fima alima. Apa yang sudah kau kerjakan dari pengetahuan atau ilmu yang sudah kau ketahui. Kita akan ditanya tentang ilmu. Ngaji rono rene, sudahkah kita sudah amalkan? Itu nanti yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah kita sukses menjawab pertanyaan ini, maka kita akan selamat. Yang keempat, yakni keselamatan setelah kita bebas dari neraka, yaitu tatkala meniti titian sirat. Ketika dibentangkan sirat itu di antara 2 bibir jahanam, kita sampai di tujuan atau di ujung, tidak masuk ke dalam neraka, berarti kita telah terbebas dari neraka. Cuman di situ Bapak Ibu Saudara sekalian ada 4 macam.
Secara umum dibagi dua. Ada yang selamat sampai di tujuan, di ujung. Ada yang tidak selamat. Kalau tidak selamat berarti neraka, karena di bawahnya adalah neraka jahanam. Tapi kalau yang selamat dibagi menjadi 4 kelompok. Bagaimana 4 kelompok itu? Coba dibuka Ibnu Majah nomor 3472, 3472. Iya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jembatan Siratal Mustaqim diletakkan di antara 2 tepi api neraka. Iya. Disebutkan di situ, yakni yudrabul jisru. Kadang disebut dengan al-jisru, kadang disebut dengan as-sirat. Baina dhahraini jahannam, diletakkan sirat itu, yang kata Nabi sirat itu adalah dakhdun mazillatun, yakni titian yang licin dan menggelincirkan. Itu definisi Nabi. Dakhdun mazillatun, titian yang sangat melicin dan menggelincirkan, dibentangkan yakni antara 2 bibir jahannam. Kemudian di atas pohon berduri seperti berdurinya pohon sa'dan. Iya. Di situ apa? Ala hasakin kahasakis sa'dan. Ada pengait-pengait yang selalu menyambar, bentuknya seperti duri sa'dan. Pengait-pengait ini menyambar-nyambar. Sehingga nanti ada yang kena, ada yang tidak kena. Nanti di ujungnya itu bagaimana keadaannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian para manusia melintasinya. Maka di antara manusia ada yang selamat dengan baik. Ya, yang pertama, faminhum, di antara mereka ada yang selamat, disebut dengan apa? Najun musallamun. Najun musallamun, selamat tak kurang suatu apapun, Pak. Lecet dikit aja nggak ada, gosong dikit nggak ada. Ini the bestnya. Kemudian yang kedua, ada pula yang selamat dengan luka. Wa makhdujun bih, tapi ada yang terluka, tercabik-cabik dengan pengait-pengait bagaikan duri sa'dan tadi itu, Pak. Jadi tubuhnya ini dedel duel, Pak. Siwel kabeh, kena apa? Kena pengait-pengait duri sa'dan, tapi lumayan selamat. Yang ketiga, kemudian ada yang selamat sedang ia tertahan. Ada yang selamat tidak tercabik tapi ditahan. Wa muhtabasun bih. Apa? Mereka ditahan karena sebab apa? Karena masih punya hukukul adami, hak-hak kemanusiaan yang harus diselesaikan. Dan nanti diselesaikan di mana? Di kontoroh. Kontoroh adalah jembatan kecil antara neraka dan surga. Ini lewat sudah neraka, tinggal masuk ke surga. Tapi menuju ke surga ada kontoroh di situ. Di situ dia apa? Di kisos yang kedua. Dibersihkan dari apa? Kedengkian, interest pribadi. Dulu masalah-masalah yang belum diselesaikan di antara manusia. Makanya dia apa? Muhtabasun bih, ditahan di tempat itu. Nah, baru yang keempat apa ini? Yang terakhir, ada pula yang selamat dalam keadaan terbalik. Wa mangkusun fiha, ada yang selamat tapi terbalik. Sirahnya di bawah, kakinya di atas. Cuman saya belum tahu iki opo sebabnya kok malik seperti itu ya. Tapi jangan dianggap sirkus ya. Karena nggak perlu hati sirkus-sirkusan. Tapi ini azab, termasuk bagian dari siksa. Tapi lumayan dia selamat. Cuman mangkus, dia terbalik. Nah, kalau orang sudah selamat dari jahanam, tidak jatuh ke bawahnya, itu sudah cukup lumayan. Dan puncaknya adalah apabila orang itu dibebaskan oleh Allah dari semua itu, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka itulah orang yang betul-betul merdeka, bebas dari segala macam ancaman apapun. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185,
Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Surat 3 ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Iya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah terbebas. Inilah orang-orang yang betul-betul merdeka secara hakiki. Yang mirip dengan ayat ini dalam surah Maryam, surah yang ke-19 pada ayat yang ke-71 insyaallah dan 72. Sudah saya cek. Ya. 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjiya alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Apa kata Allah? Nah, silakan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan, kami bebaskan orang-orang yang bertakwa. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagaimana takwa itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faqad faza, maka dia akan menang, dia akan sukses, fauzan azima, yaitu kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Itulah hakikat kemerdekaan. Cuman ini pendekatannya secara personal, karena nanti di sana Pak nafsi-nafsi Pak. Sekalipun kita hidup di dunia ini sebagai zon politikon, makhluk sosial yang kadang Allah membebaskan secara kolektif. Tapi yang lebih penting adalah secara personal. Bagaimana masing-masing diri kita ini terbebas dari perbudakan syaitan dan hawa nafsu. Itulah hakikat merdeka di dunia. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan itu di dunia dengan terbebas dari perbudakan syaitan dan hawa nafsu, yang kita harapkan ini sebagai modal utama untuk mendapatkan kemerdekaan hakiki di akhirat. Para ibu, para bapak, saudara sekalian, semoga kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kemerdekaan hakiki, terbebas dari azab neraka. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Sudah masuk azan dulu sambil menunggu iqamah, tanya jawab ya. Boleh seperti itu? Boleh, ya silakan. Baik para bapak, saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan, saya berikan waktu. Silakan. Ya, silakan. Iya. Tetap mengikuti proses seperti itu. Iya. Tapi dia tidak masuk neraka. Iya. Baik. Jadi makna kalimat man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah,
siapa yang akhir kalimat dalam hidupnya itu la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini perlu dirinci ya. Kalau sebelumnya dia kafir, kemudian dia ucapkan kalimat itu, setelah dia ucapkan kalimat itu dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena masuknya Islam seseorang itu akan menghapus seluruh dosa. Seperti seorang pemuda Yahudi ya, yang diajak oleh Nabi untuk berislam, masuk kepada agama Allah yang lurus, akhirnya dia meninggal. Dia mendapatkan kebaikan yang banyak cukup dengan mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, makna dari kalimat itu bisa jadi menunjukkan hasil akhir. yakni bagi mereka di antara kita orang-orang yang beriman yang mungkin dalam perjalanan hidupnya masih ada dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa kecil maupun juga dosa besar, tapi ketika di akhir hidupnya dia keluar dalam keadaan bertauhid. Mungkin seorang peminum khamr dia mati dalam keadaan bertauhid, mungkin seorang pezina dia mati dalam keadaan bertauhid. Nah, bagi mereka yang menanggung dosa-dosa besar ini tetap akan disiksa, Pak. Proses tetap berjalan tentunya. Artinya kalau dia masuk ke dalam kubur, dia akan ditanya oleh mungkar nakir. Kalau dia nanti di kehidupan akhirat juga akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Selama dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan tetap siksa sampai dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah diampuni, bersih dari dosa, maka ujung akhirnya dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Intinya tauhid ini menyelamatkan siapapun yang berdosa besar, sekalipun dia mati membawa dosa itu, dia akan mendapatkan yakni peluang untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Makanya kalimat dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat 48 kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa kata Allah Jalla wa ala? 48, surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Berhenti sampai di situ. Ini kaitannya dengan orang yang mati, dia berbuat dosa besar, belum bertobat, ya, tapi dia tidak melakukan syirik. Nah, kalimat pertama, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apabila dia mati tetap membawa kesyirikan, Allah gak akan ampuni. Sebelum mati dia gak tobat. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni orang-orang yang melakukan dosa selain syirik itu. Artinya apa? Ketika dia melakukan dosa besar, belum bertobat, dibawa sampai mati, cuman dia tidak melakukan syirik, maka dia akan diampuni. Wa yakfiru ma duna dzalik. Tapi ingat kalimat sesudahnya, limai yasha, yakni bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang melakukan dosa syirik dan dosa besar setelah kematiannya. Tapi kalau dia bertobat sebelum kematiannya, Allah pasti mengampuni. Baik itu dosa besar, al-kabair, bahkan dosa syirik sekalipun, kalau dia mau tobat dengan tobatan nasuha, pasti diampuni. Tapi kalau dia bawa mati kesyirikan, maka dia tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau dia mati tidak membawa kesyirikan, dosa apapun di antara al-kabair, kemungkinan besar dia diampuni. Sebab apa? Sebab asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang agung yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Jadi tetap proses akan dilakukan.
faman ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tetap akan diperlihatkan, ditunjukkan. Cuma nanti di sana dirinci. Ada yang ditunjukkan kemudian diampuni, ada yang terus ditanya, diinterogasi, itu sama dengan disiksa. Ada yang nggak perlu ditanya, orang kafir langsung dimasukkan ke dalam neraka. Macam-macam itu nanti manusia keadaannya di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Di kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kalau mau masuk surga, apa enaknya masuk surga? Makanya Ana sampai sekarang nggak tahu. Jangankan nanti hasil akhirnya gimana, sebabnya apa, Ana nggak ngerti. Wallahu a'lam. Coba nanti saya cari ya. Itu sebabnya apa kok sampai dibalik seperti itu? Ya, wallahu a'lam. Tapi tetap masuk surga. Insya Allah. Kalau orang sudah selamat dari titian itu, Pak, insya Allah semuanya masuk surga. Insya Allah. Selesai. Insya Allah. Entah itu karena dosa apa, kemudian Allah ampuni. Sebagaimana Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu orang yang punya antara amal baik dan buruknya seimbang gitu. Sama gitu. Ketika melihat surga dia senang, ketika melihat neraka dia menangis. Akhirnya dia minta kepada Allah supaya masuk surga dan Allah ampuni dosanya. Ujung-ujungnya kemana? Masuk surga. Karena apa? Rahmat Allah. Karena surga itu rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan neraka itu keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun. Allah hanya menyiksa sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan. Ini. Nah, adapun pertanyaan Bapak, wallahu a'lam, ana belum bisa jawab. Kenapa dia seperti itu? Ya. Tapi kalau sudah selamat dari tempat itu, fa insyaallah dia akan tetap melanjutkan perjalanannya ke surga. Wallahu a'lam. Syaratnya dapat syafaat itu. Kenapa? Syafaat. Syafaat kenapa? Syaratnya dapat syafaat. Syafaat Rasulullah sangat memungkinkan bagi orang-orang yang mengikuti ajaran beliau untuk mendapatkan syafaat beliau. Di antara yang paling mudah dan sederhana kalau kita pengen mendapatkan syafaat dan amalan itu ringan, pertama yakni menjawab azan, kemudian setelah itu membaca sholawat atas beliau, dan yang ketiga memintakan beliau al-wasilah. Al-wasilah sebagaimana sabda beliau sendiri, buka Muslim nomor 334. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila kamu mendengar muadzin menyerukan azan, maka ucapkan pula lah apa yang dibacakan muadzin itu. Iya, ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, gitu. Cuman itu saja yang beda kan? Kalau as-salatu khairum minan naum. Nah, itu yang benar. Kalau yang sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyaitin, tak golek sampai saiki kok nang endi guru ngeru aku. Baik. Jadi itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Kemudian bacalah salawat untukku, karena sesungguhnya orang yang bersalawat bagiku, Allah memberi berkah kepadanya 10 kali. Nah, setelah menjawab azan, apa yang diperintahkan Nabi? Fasalli alayya, bacalah salawat untukku. Man shalla salatan, man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyran. Siapa yang mengucapkan salawat bagiku 1 kali salawat, baginya 10 kali. Ya, ini dari Allah Jalla wa Ala. Setelah itu apa yang dilakukan? Sesudah itu mohonkanlah bagiku kepada Allah al-wasilah. Fasa'alani al-wasilah, mintakanlah kepadaku al-wasilah. Al-wasilah, apakah al-wasilah itu? Yaitu suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Hanya 1 orang saja yang pantas menempati.
Wa ana arju, kata Nabi SAW, apa katanya? Aku berharap akulah yang akan menempatinya. Aku yang akan menempati tempat itu. Al-wasilah, wawu sin, bukan sod lo ya, wasilah. Terus, Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan memperoleh syafaat atau pembelaan dariku. iya, bagaimana caranya memintakan Allah, memintakan Nabi al-wasilah? Maka ucapkan setelah itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmuda allati wa'atta. Itu cara memintakan wasilah. Jadi sederhana untuk mendapatkan syafaat. Siapa yang memintakan aku al-wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Tapi syarat dasar yang paling utama, apa syarat dasarnya? Bahwa hamba itu harus bertauhid. Kalau hobi nang dukun, senengane nglakoni syirik, nggak akan bisa keluar dari neraka. Kalau dia melakukan kesyirikan. Nih. Hanya mungkin satu-satunya paman beliau saja, karena beliau menyayanginya. Makanya dia ditempatkan, karena syafaat Nabi apa? Di tempat neraka jahanam paling ringan. Tapi nggak akan pernah keluar, Pak. Nggak akan pernah mentas. Siksanya ringan. Apa? Yaitu batu bara api jahanam itu diletakkan di kaki, kemudian otaknya mendidih. Itu siksa teringan. Enak mana? Siksa ringan nggak keluar-keluar, atau siksa berat bakal keluar? Enak mana? Ngomong. Kuatir didil ya, deal ya. Ya meskipun ringan seperti itu, otak mendidih, siapa yang mau? Dan itulah siksa Abu Thalib. Hanya karena apa? Diajak tauhid aja nggak mau. Ya am, wahai paman, kul, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat la ilaha illallah, satu kalimat aku akan berhujjah di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Di sebelahnya ada siapa? Abu Jahal, ya kan? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kau benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib? Ini menandakan bapak-bapak, orang kalau mau mati itu pasti akan didatangi di sampingnya, orang-orang di sekelilingnya itu orang-orang yang tiap hari dia bergaul dengannya. Model orang seperti apa yang selama ini digauli, ditemani, dia akan datang ketika kematiannya. Ya, contohnya itu Abu Thalib. Siapa yang mengelilingi? Ya Abu Jahal dan yang lainnya. Nabi nggak berhasil mengislamkan, karena memang hak hidayah itu milik siapa? Milik Allah Jalla wa'ala. Jadi ini syarat utama Pak, kalau ingin dapat syafaat dari Nabi. Pertama ya tauhid. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua mendapatkan izin dari Allah. Dari mana? Yang pertama, yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Siapa yang memberi syafaat? Nabi, harus dapat izin. Yang kedua, orang yang diberi syafaat pun mendapatkan ridho Allah. Kalau nggak diridhoi sama Allah Jalla wa'ala, nggak akan dapat. Makanya jangan hanya mengandalkan syafaat, tapi meninggalkan kewajiban utama. Banyak membaca solawat, tapi nanggalno sholat isya. Kalau nggak mau solawat mulai maghrib sampai bengi, tapi sholat isya keteter. Seperti itu ada nggak seperti itu? Nah jangan seperti itu. Itu berarti apa? Ibarat golek tembelan tapi sing ditembel gak ono. Ibarat kan syafaat itu kan menambal Pak yang kurang, ya kan, ibarat seperti itu. Itu mungkin logika atau analogi saya. Nah kalau nggak ada yang ditembel, apa yang mau ditembel? Punya sarung bolong, ditembel, disempurnakan, ditolong. Apa? Tauhid ada, Allah memberi izin, dan dia mendapatkan ridho, dapat syafaat. Nah itu ditolong oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, syafaat itu bukan hanya dari Nabi, banyak. Dari amal soleh kita sendiri kita akan ditolong, ya kan? Seperti baca Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari amal kita sendiri.
Apalagi contohnya anak yang lahir sebelum dia lahir meninggal, atau ketika dia mati dalam kondisi belum balik, itu nanti bisa memberi pertolongan bagi orang tuanya. Atau punya anak, salah satunya ada yang menjadi syuhada, orang yang mati syahid, itu kemungkinan besar kita sebagai bapak ibunya akan ditolong, karena orang yang mati syahid bisa menolong, memberikan syafaat berapa? 70 orang anggota keluarganya. Nah ini banyak lagi, belum syafaat-syafaat yang lain. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.